Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Maulana Hidayatullah dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan eh, tugas saya, tugas saya yang kemarin, tugas karya ilmiah saya yang kemarin, yang dimana saya membawakan judul dampak globalisasi bagi pendidikan. Permasalahan Permasalahan yang dapat diidentifikasikan dalam kajian ini adalah dampak globalisasi bagi pendidikan. Latar belakang. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada waktu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi dewasa ini. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat dihindari kehadirannya terutama dalam bidang pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Banyak sekolah di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini mulai melakukan globalisasi dalam sistem pendidikan internasional sekolah. Hal ini terlihat pada sekolah-sekolah yang dikenal dengan bilingual school, dengan diterapkannya bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sebagai mata ajar wajib sekolah. Selain itu, berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang membuka program kelas internasional. Globalisasi pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Apalagi dengan akan diterapkannya perdagangan bebas misalnya dalam lingkungan negara-negara ASEAN. Mau tidak mau dunia pendidikan di Indonesia harus menghasilkan lulusan yang siap kerja agar tidak menjadi budak di negeri sendiri. Persaingan untuk menciptakan negara yang kuat terutama di bidang ekonomi sehingga dapat masuk dalam jajaran raksasa ekonomi dunia tentu saja sangat membutuhkan kombinasi antara kemampuan otak yang mumpuni disertai dengan keterampilan daya cipta yang tinggi. Salah satu kuncinya adalah globalisasi pendidikan yang dipadukan dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Selain itu, hendaknya peningkatan kualitas pendidikan hendaknya selaras dengan kombinasi masyarakat Indonesia saat ini. Tidak dapat kita pungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, untuk dapat menikmati pendidikan dengan kualitas yang baik, tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar. Tentu saja hal ini menjadikan salah satu penyebab globalisasi pendidikan belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Sebagai contoh, untuk dapat dinikmati program kelas internasional di perguruan tinggi terkemuka di tanah air diperlukan dana lebih dari 50 juta. Alhasil, hal tersebut hanya dapat dinikmati golongan kelas atas yang mapan. Dengan kata lain, yang maju semakin maju dan yang golongan yang terpinggirkan akan semakin tersingkirkan dan tenggelam dalam arus globalisasi yang semakin kencang yang dapat menyeret mereka dalam jurang kemiskinan. Masyarakat kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah mewah di saat masyarakat golongan ekonomi lemah harus bersusah payah bahkan untuk sekedar menyekolahkan anak mereka di sekolah biasa. Ketimpangan Ketimpangan ini dapat memicu kecemburuan yang berpotensi menjadi konflik sosial. Peningkatan kualitas pendidikan yang sudah tercapai akan sia-sia
Jika gejolak sosial dalam masyarakat akibat ketimpangan karena kemiskinan dan ketidakadilan tidak diredam dari sekarang. Rumusan masalah. Secara umum, rumusan masalah pada makalah dampak globalisasi terhadap pendidikan ini dapat dirumuskan seperti pada pertanyaan berikut. Apa dampak dari globalisasi untuk dunia pendidikan, penyebab buruknya pendidikan di era globalisasi, dan cara penyesuaian pendidikan di Indonesia pada era globalisasi? Tujuan. Bagi penulis, makalah ini disusun untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Selain itu, bagi diri kami pribadi, makalah ini juga diharapkan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan yang lebih bagi mahasiswa, baik dalam lingkup universitas, negeri, maupun di akademia lain. Bagi pembaca, makalah ini dimaksudkan untuk membahas dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai globalisasi. Para pembaca yang dominan dari kalangan mahasiswa bisa digunakan untuk langkah menuju ke pengetahuan yang lebih luas, sehingga kedepannya tercipta SDM yang unggul. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami tentang arti penting globalisasi sehingga dampak negatif yang berimbas bisa lebih diperkecil. Dan juga diharapkan agar realisasi kegiatan positif terhadap adanya pendidikan semakin lebih baik. Manfaat. Memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, terpangkasnya semakin terpangkasnya waktu dalam melakukan perjalanan, kemudian dalam mendapatkan pemuas kebutuhan, segala jenis informasi dapat kita serap sesuai kebutuhan, mobilitas penduduk semakin tinggi, membuat jenis-jenis lowongan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. Sektor pariwisata semakin berkembang, perdagangan atau wirausaha menjadi lebih mudah dalam memasarkan produknya. Proses demokrasi semakin transparan dan kemudian dalam mendapatkan pelayanan publik seperti pelayanan dari polisi atau dokter. Pembahasan. Pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan globalisasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tentang bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non-akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien, serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Ketidakpastian bangsa kita dapat mencetak SDM yang berkualitas dan bermoral yang dipersiapkan untuk terlibat dan berkiprah dalam kancah globalisasi, menimbulkan dampak positif dan negatif dari pengaruh globalisasi dan pendidikan dijelaskan dalam poin-poin berikut. Yang pertama, dampak positif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia. Pengajaran alternatif multimedia. Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Apabila dunia guru menulis dengan sebatang kapur, sesekali membuat gambar sederhana atau menggunakan suara-suara sarana sederhana lainnya untuk mengkomunikasikan pengetahuan dan informasi. Sekarang sudah ada komputer, sehingga tulisan, film, suara, musik, gambar hidup dapat digabungkan menjadi satu proses komunikasi. Dalam fenomena balon ataupun pegas, dapat terlihat bahwa daya itu dapat mengubah bentuk sebuah objek. Dulu, ketika seorang guru berbicara bagaimana daya dapat mengubah bentuk sebuah objek tanpa multimedia, para siswa mungkin tidak langsung menangkapnya. Sang guru tentu akan menjelaskan dengan contoh-contoh, tetapi mendengar tak seefektif melihat Levi dan Levi. Dalam syarat 2005 yang membaca kembali hasil-hasil penelitian tentang belajar melalui stimulus kata, visual, dan verbal menyimpulkan bahwa stimulus visual membuahkan hasil belajar yang lebih baik. Untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubungkan.
Perubahan corak pendidikan, mulai longgarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara, tentukan untuk tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global seperti IMF dan World Bank maupun mau atau tidak mau membuat dunia politik dan pembuat kebijakan harus berkompromi untuk melakukan perubahan. Lahirnya Undang-Undang 1945 yang setelah diamandemen Undang-Undang Dignas dan PPP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Setidaknya telah membawa perubahan paradigma pendidikan dari corak sentralistis menjadi desentralistis, seolah sekolah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan berhak mengukur kurikulumnya sendiri yang dianggap sesuai dengan karakteristik sekolahnya. Kemudian, kemudahan dalam mengakses informasi dalam dunia pendidikan. Teknologi hasil dari melambungnya globalisasi seperti internet dapat membantu siswa untuk mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan serta sharing riset antar siswa, terutama dengan mereka yang berjauhan tempat tinggalnya. Pembelajaran berorientasikan kepada siswa dulu. Kurikulum terutama didasarkan pada tingkat kemajuan sang guru. Tetapi sekarang kurikulum didasarkan pada tingkat kemajuan siswa. KB, KBK yang KBK yang direncanakan pemerintah tahun 2004 merupakan langkah awal pemerintah dalam mengikut sertakan secara aktif siswa terhadap pelajaran di kelas yang kemudian disusul dengan KTSP yang didasarkan pada tingkat kesatuan pendidikan. Di dalam kelas, siswa dituntut untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Dulu hanya guru yang memegang otoritas kelas, berpidato di depan kelas, sedangkan siswa hanya mendengarkan dan mencatat. Tetapi sekarang siswa berhak mengungkapkan ide-idenya melalui presentasi. Di samping itu, siswa tidak hanya bisa menghafal tetapi juga mampu menemukan konsep-konsep dan fakta sendiri. Dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia, komersialisasi pendidikan. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. John McLeod menggambarkan sebuah kisah tentang persaingan bisnis yang mulai merambah dunia pendidikan dalam bukunya Masa Depan Sempurna. Bahwa tibanya perusahaan pendidikan menandai pendekatan kembali ke masa depan, salah satu ciri utamanya ialah semangat menguji murid ala Victoria yang bisa menyenangkan Mr. Green dalam karya Dickens. Perusahaan-perusahaan ini harus membuktikan bahwa mereka memberikan hasil bukan hanya bagi murid tetapi juga pemegang saham. Bahaya dunia maya. Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah dan juga dapat memberikan dampak negatif bagi siswa, terdapat pula aneka macam materi yang berpengaruh negatif bertebaran di internet. Misalnya pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Berita yang bersifat pelecehan seperti pedofilia dan pelecehan seksual pun mudah diakses oleh siapapun, termasuk siswa. Barang-barang seperti Viagra, alkohol, narkoba banyak ditawarkan melalui internet. Contohnya, 6 Oktober 2009 lalu diberitakan salah seorang siswa SMA di Jawa Timur pergi meninggalkan sekolah demi menemui seorang lelaki yang dia kenal melalui situs pertemanan Facebook. Hal ini sangat berbahaya pada proses belajar mengajar. Ketergantungan. Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa maupun guru, sehingga guru ataupun siswa terkesan tak bersemangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut. 2. Keadaan buruk pendidikan di Indonesia. Pertama, paradigma pendidikan nasional yang sekuler materialistik. Diakui atau tidak, di sistem pendidikan yang berjalan di Indonesia saat ini adalah sistem pendidikan yang sekuler materialistik. Hal ini dapat terlihat antara lain pada Undang-Undang Dignas Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan bagian ke-1. Pasal 15 yang berbunyi jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejujuran, akademik, profesi, advokasi, keagamaan, dan khusus dari pasal ini
tampak jelas adanya dikotomi pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem pendidikan dikotomi semacam ini terbukti telah gagal melahirkan manusia yang soleh, yang berkepribadian sekaligus mampu menjawab tantangan perkembangan melalui penguasaan sains dan teknologi. Secara kelembagaan, se- sekularisasi pendidikan tampak pada pendidikan agama melalui madrasah, institusi agama, dan pesantren yang dikelola oleh Departemen Agama, sementara pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, kejurusan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat kesan yang sangat kuat bahwa pengembangan ilmu-ilmu kehidupan atau iptek dilakukan oleh Depdiknas dan dipandang sebagai tidak berhubungan dengan agama, pembentukan karakter siswa, yang merupakan bagian terpenting dari proses aspek yang perannya sangat minimal. Pendidikan yang sekual materialistik ini memang bisa melahirkan orang yang menguasai sains teknologi melalui pendidikan umum yang diikutinya. Akan tetapi, pendidikan semacam itu terbukti gagal membentuk kepribadian peserta didik dan penugasan ilmu agama. Banyak lulusan pendidikan umum yang buta agama dan rapuh kepribadiannya. Sebaliknya, mereka yang belajar di lingkungan pendidikan agama memang menguasai ilmu agama dan kepribadiannya pun bagus, tetapi buta dari segi sains dan teknologi, sehingga sektor-sektor modern diisi oleh orang awam, sedangkan yang mengerti agama membuat dunia karena tidak mampu terjun ke sektor modern. Mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan bermutu itu mahal. Itulah kalimat yang sering terlontar di kalangan masyarakat. Mereka menganggap begitu mahalnya biaya untuk mengenyam pendidikan yang bermutu, mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak atau TK sampai perguruan tinggi membuat masyarakat miskin memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah, di mana di Indonesia dimaknai sebagai upaya untuk melakukan monetisasi dana. Karena itu, komite sekolah yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan adanya unsur penguasa. Asumsinya pengusaha memiliki akses atau atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah komite sekolah terbentuk, segala pungutan disodorkan kepada wali murid sesuai keputusan komite sekolah. Namun dalam penggunaan dana tidak transparan karena komite sekolah adalah orang-orang dekat kepala sekolah. Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan RUU BHP. Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk badan hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu, pemerintah secara mudah dapat melempar tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Privasi atau semakin melemahnya peran negara dalam sektor pelayanan publik tak lepas dari tekanan utang dan kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri Indonesia sebesar 3-40% dari APBN setiap tahunnya merupakan faktor pendorong privasi pendidikan. Akibatnya, sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi korban. Dana pendidikan terpotong hingga tinggal 8%. Coordinate Assessment Education Network for Justice atau ANJ, Yanti Mukhtar, menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial antara kaya dan miskin.
Pendidikan berkualitas memang tidak mungkin murah, tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayar kewajiban pemerintah untuk menjamin setiap warganya. Pandi Ahmad menjelaskan sebagai berikut. Mencermati konteks pendidikan dalam praktis seperti itu, tujuan pendidikan menjadi bergeser. Awalnya, pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak membeda-bedakan kelas sosial. Pendidikan adalah untuk semua. Namun, pendidikan kemudian menjadi perdagangan bebas atau free trade. Tesis akhirnya, bila sekolah selalu mengadakan drama tahun ajaran masuk sekolah dengan bentuk pendidikan diskriminatif sedemikian itu, pendidikan justru tidak bisa mencerdaskan bangsa. Ia diperalat untuk mengeruk habis uang rakyat demi kepentingan pribadi maupun golongan. Kualitas SDM yang rendah. Akibat paradigma pendidikan nasional yang sekuler materialistik, kualitas kepribadian anak didik di Indonesia semakin memprihatinkan. Dari sisi keahlian pun sangat jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Jika dibandingkan dengan India, sebuah negara dengan segudang masalah atau kemiskinan, kurang gizi, pendidikan yang rendah, ternyata kualitas SDM Indonesia sangat jauh tertinggal. India dapat menghasilkan kualitas SDM yang mencengangkan. Jika Indonesia masih dibayang-bayangi pengusiran dan pemerkosaan, tenaga kerja terdidik yang dikirim ke luar negeri, banyak orang India mendapat posisi bergengsi di pasar internasional. Di samping kualitas SDM yang rendah, juga disebabkan di beberapa daerah di Indonesia masih kekurangan guru dan ini perlu segera diantisipasi. Tabel satu berikut menjelaskan tentang kekurangan guru untuk tingkat TK, SD, SMP, dan SMU maupun SMK untuk tahun 2004 dan 2005. Total kita masih membutuhkan sekitar 218.000 guru. Tambahan dan ini menjadi tugas utama dan lembaga pendidikan keguruan. Dalam menghadapi era globalisasi, kita tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan formal yang baik, tetapi juga diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan non-formal. Penyesuaian pendidikan Indonesia di era globalisasi dari beberapa takaran dan ukuran dunia pendidikan, kita belum siap menghadapi globalisasi. Belum siap tidak berarti bangsa kita akan hanya begitu saja dalam arus global tersebut. Kita harus menyadari bahwa Indonesia masih dalam masa transisi dan memiliki potensi yang sangat besar untuk memainkan peran dalam globalisasi, khususnya pada konteks regional. Inilah salah satu tantangan dunia pendidikan kita yang menghasilkan SDM yang kompetitif dan tangguh. Kedua, dunia pendidikan kita menghadapi banyak kendala dan tantangan. Namun dari uraian di atas, kita optimis bahwa masih ada peluang. Ketiga, alternatif yang ditawarkan di sini adalah penguatan fungsi keluarga dalam pendidikan anak dengan penekanan pada pendidikan informal sebagai bagian dari pendidikan formal anak di sekolah. Kesadaran yang tumbuh bahwa keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam pendidikan anak akan membuat kita lebih hati-hati untuk tidak mudah melemparkan kesalahan dunia pendidikan pendidikan nasional pada otoritas dan sektor-sektor lain dalam masyarakat. Karena mendidik itu ternyata tidak mudah dan harus lintas sektoral. Semakin besar kualitas individu dan keluarga yang menyadari urgensi peranan keluarga ini kemudian membentuk jaringan yang lebih luas. Yang dibutuhkan Indonesia sekarang ini adalah visioning atau pandangan, repositioning strategi dan leadership kepemimpinan. Tanpa itu semua kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar. Dengan visi jelas, tahapan-tahapan yang juga jelas, dan komitmen semua pihak serta kepemimpinan yang kuat untuk mencapai itu, tahun 2020 bukan tidak mungkin di Indonesia juga bisa bangkit kembali menjadi bangsa yang lebih bermanfaat dan jaya sebagai pemenang dalam globalisasi. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah.
Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain, yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dampak positif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia. Pengajaran yang interaktif multimedia. Kemajuan teknologi akibat pesatnya arus globalisasi merubah pola pengajaran pada dunia pendidikan. Pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru seperti internet dan komputer. Perubahan corak pendidikan. Mulai longgarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara, tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global seperti IMF dan World Bank, mau atau tidak, membuat dunia politik dan pembuat kebijakan harus berkompromi untuk melakukan perubahan. Dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia. Komersial pendidikan. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. John McLeod menggambarkan sebuah kisah tentang persaingan bisnis yang mulai merambah dunia pendidikan dalam bukunya Masa Depan Sempurna, bahwa tibanya perusahaan pendidikan menandai pendekatan kembali ke masa depan. Bahaya dunia maya. Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah juga dapat memberikan dampak negatif bagi siswa. Terdapat pula aneka macam materi yang berpengaruh negatif bertebaran di internet. Misalnya pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Berarti berita yang bersifat pelecehan seperti pedofilia dan pelecehan seksual pun mudah diakses oleh siapapun, termasuk siswa. Barang-barang seperti Viagra, alkohol, narkoba banyak ditawarkan melalui internet. Penyebab buruknya pendidikan di era globalisasi di Indonesia adalah mahalnya biaya pendidikan, kualitas SDM yang rendah, dan fasilitas pendidikan yang kurang. Itu yang mengakibatkan pendidikan tidak berjalan dengan lancar. Yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah visioning atau pandangan, repositioning strategi, dan leadership atau kepemimpinan. Tanpa itu semua, kita tidak akan pernah beranjak dari transformasi yang terus berputar-putar dengan visi jelas. Saran, penulis memberikan saran yang ditujukan untuk masyarakat agar para orang tua memperhatikan kepentingan anaknya dalam hal pendidikan sehingga pendidikan berjalan dengan lancar. Pemerintah harus mengadakan dana yang cukup untuk keperluan pendidikan dan menambah beasiswa bagi guru untuk training. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.